sampai nggak yang departemen? Oh ya, karena baru selesai dari lapangan ya, tapi catatan sudah ada, nanti kami susun. Nah kemudian yang kedua, sebetulnya kami ini ada 2 pantai itu yang paling parah, kapital itu paling parah, Trenggalek ada 2, Banyuwangi juga parah. Nah, jadi kami lacak menyusuri jalur evakuasi yang malang waktunya cukup, malang itu hanya 5 bulan. Terutama dalam hal menyiapkan, dan kami lebih baik berterus terang karena Bapak Ibu kan pemerintah daerah, jadi punya kekuatannya lebih baik. Kemarin kami itu deg-degan ada gempa, tapi 6,1 ya, dan nanti alhamdulillah 6,1 tidak 8 gitu loh. Nah, skenario terburuk, ini kejadian terburuk berdasarkan sejarah. Itu di wilayah yang hampir sama, pusat gempanya itu di sini itu. Pulau Jawa, Jawa Timur di sini. Pusat gempanya itu pada jarak sekitar 200 km atau 250. Ada 3 segmen lempeng yang sedang menukik masuk di bawah Pulau Jawa. Nah, saat menukik masuk, ini kan lempeng terjal, lebar. Nah, ini timur inilah yang kemarin lepas atau agak maju sedikit sebagai pusat gempa keluar besar. Sejarah mencatat segmen ini kalau lepas itu paling besar kekuatannya di atas biasa. Bukan kalau susulannya sudah ada. Susulan sejauh ini sampai 14 kali. Tapi kekuatannya tidak ada yang kecil. Jadi kekuatannya semakin lemah. Kalau susulannya semakin melemah, semoga semakin stabil. Nah, yang kami sampaikan ini sumber yang susulan, tapi masih ada potensi bisa lebih besar lagi. Nah, sehingga kenapa kami seluruh Jawa Timur, tidak hanya Lumajang, dan yang terdampak itu bisa seluruh wilayah Jawa Timur karena kekuatannya lebih besar. Sehingga kami sedang membahas sepanjang pantai Jawa Timur itu dilanda tsunami. Pantai selatan Jawa Timur. Kalau sampai pantai Jawa Timur ini dapat ketinggiannya itu dapat mencapai 6 sampai 10 meter. Bahkan di beberapa wilayah ada yang merah. Itu orange itu 10 sampai 14 meter orange. Kemudian merah itu sedang melacak dari Pacitan sudah sampai Banyuwangi, sudah kami lakukan. Nah, kemudian ini ada data ketinggian tsunami yang masuk ke pantai Lumajang dapat mencapai 13 sampai 16 meter, khusus yang Lumajang. Waktu datangnya bisa 23 sampai 26 menit setelah goyangan gempa. Ya bisa surut, bisa naik, tidak selalu surut, tidak selalu. Oleh karena itu, inilah yang kami itu saat ini sedang ngerembuk dengan Ibu Khofifah. Bagaimana menyelamatkan warga Jawa Timur itu. Tapi kemarin ada gempa tuh saya Pak Kratap, waduh, kok wis kedisian, tapi tidak ada tsunami ada. Karena kan masih 6. Itu. Nah, persoalannya kan tidak tahu kapan akan terjadi. Sehingga lebih baik kami sudah meninjau seluruh pantai ini. Yang harus disiapkan adalah jalur evakuasi. Jadi, dan kita harus periksa benar-benar jumlah warganya berapa, harus dihitung 3 menit. Nah, ini akan berkurang 3 menit ya. 3 menit karena untuk proses peringatan dini kan butuh 3 sampai 5 menit. Jadi ini dikurangi 5 menit lah ya. Jadi tinggal 18 menit. Aman itu 20 meter. Tempat yang ketinggiannya 20 meter, jaraknya jangkauan dari pantai ke tempat aman itu berapa ratus meter. Kalau berjalan perlu berapa menit. Nah, ini yang mohon nanti kalau ada dari BPBD mohon cek itu. Jalur evakuasinya sudah ada. Lalu jarak ke ketinggian 20 meter ini dihitung berapa menit
kalau bencana. Berarti harus kurang dari ini ya Bu? Iya. Jadi ini dikurangi 5. Aman ya 15 menit. Nah, ada nggak gunung-gunung di sekitarnya yang bisa untuk lari dengan dekat naik ke atas? Misalnya gunungnya Curang, itu barangkali lebih mudah kalau dibuatkan tangga. Karena kalau terlalu jauh, nanti kan ketutupan. Gitu. Jadi kalau ada gunung, lebih baik dibuatkan tangga kalau kita mau ke makam itu. Dan kalau sudah ada gunung, alhamdulillah itu tidak perlu cycle. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, seperti yang ada di Pacitan atau di beberapa kabupaten, sehingga untuk mencapai ke sana itu pasti waktunya kurang. Nah, itu dibuatkan, tapi bisa dibuatkan bukit begitu, atau multifungsi, bisa bangunan masjid. Jadi kalau nggak ada tsunami untuk sholat ya, atau bangunan sekolah, jadi jangan khusus untuk shelter, karena dari data kami shelter yang dibangun itu kalau tidak ada tsunami itu tidak ada manfaatnya, malah menimbulkan persoalan baru. Nanti perlu ditinjau lebih dahulu di lapangan. Kemudian yang tentang tsunami, kemudian ini non sewu sebentar lagi akan memasuki musim kemarau. Nah ini kami grafik sebelah ini Lumajang. Lumajang ini hijau, berarti nanti di musim kemarau masih mendapatkan curah hujan sebesar 200 sampai 300 mm. Artinya masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian meskipun musim kemarau masih ada hujan. Jadi kemaraunya memang kemarau basah. Kemudian ini sifat hujannya Lumajang tadi mana ini yang lalu, insya Allah nggak ada masalah. Kemudian puncak musim itu angin kencang ini sampai kapan Pak? Mei ya? Mei sampai Mei. Karena Mei sudah kemarau. Mei sudah kemarau ya. Itu kemarau. Lumajang ini Agustus. Jadi ke depan ini masih hujannya masih agak tinggi. Masih ada, nah poinnya juga itu sampai ya. Dan juga selain itu ada lagi pemetaan tapi belum selesai. Yang dapat kami aturkan. Mohon maaf bila ada hal yang membuat kurang berkenan, tapi semoga Bu, bisa dijelaskan secara spesifik penyebab gempa yang terjadi di Malang Lumajang ini sebenarnya pertemuan lempeng yang mana Bu untuk yang kemarin terjadi itu? Jadi itu lempeng Samudra Indo-Australia yang ada di sebelah selatan menunjang masuk ke bawah lempeng benua Eurasia, tepatnya masuk di bawah Pulau Jawa ini. Nah, posisi pusat gempa pada kedalaman sekitar 80 km, yaitu posisi tepat pada slab itu batas pergeseran tadi. Jadi itu kejadian yang dipicu oleh karena didorong, lalu bagian yang masuk ini kan tertekuk dan mengakibatkan patahnya naik. Rekomendasi apa yang diberikan BMKG kepada pemerintah Lumajang terutama yang terdampak ini? Kami sudah menyampaikan juga nomor 1 daerah Lumajang dan bahkan Jawa Timur ini kan juga rawan gempa, sehingga mohon dicek konstruksi bangunan ini, mohon building code-nya sesuai dengan kegempaan di wilayah setempat. Kemudian juga zona posisi membangun itu juga harus memperhatikan kondisi tanah setempat, apakah mengalami amplifikasi atau tidak. Jadi kami akan juga melakukan pemetaan untuk itu. Kemudian yang ketiga harus ada edukasi atau literasi kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi terjadinya gempa bumi ataupun bencana lainnya. Nah ini harusnya bisa dilatih lebih sering ya. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga BPBD ataupun
pihak terkait setempat. Jadi perlu literasi edukasi untuk lebih siap dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang ada. Iya. Terakhir Bu, dari pemaparan hasil mitigasi yang terjadi di Lumajang. Langkah-langkah yang ke depan apa ini Bu? Yang dilakukan oleh pemerintah Lumajang setelah mendapatkan pemaparan ini Bu? Jadi pada saat Ibu Profesor Bikora, Kepala BMKG datang ke Lumajang, dia memberikan pemaparan soal potensi di wilayah pantai selatan yang salah satunya berpotensi terjadi gempa dengan skala 8, sekian. Kemudian berpotensi juga terhadap tsunami. Bukan prediksi tapi potensi. Nah, artinya pemerintah daerah harus mempersiapkan sesuatu hal yang itu untuk perlindungan terhadap masyarakat. Tentu kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tetapi menyiapkan diri itu sangat perlu. Dan tugas pemerintah adalah melakukan mitigasi terkait itu. Apakah itu sosialisasi, apakah itu edukasi terhadap masyarakat di sekitar pantai selatan, termasuk anak-anak dan perempuan itu utamanya harus diberikan edukasi terkait dengan hal-hal apa yang harus dilakukan untuk ketika itu terjadi begitu. Nah, dikatakan juga bahwa waktu tempuh untuk menyelamatkan diri, jadi waktu tempuh maksimal itu 18 menit dari pemukiman terdekat untuk menghindari, untuk selamat dari potensi tsunami tadi apabila datang. Artinya jalur evakuasi harus dibangun sedemikian rupa dengan baik sehingga masyarakat itu bisa lari dengan cepat maksimal 18 menit. Saat ini sudah sampai tahapan mana pun pemerintah Lumajang menyiapkan infrastruktur atau shelter yang mungkin digunakan atau akan yang untuk mengantisipasi prediksi itu, Bu? Oke. Jalur evakuasi sementara jalur evakuasi yang ada kami belum menyempurnakan begitu karena ada refocusing anggaran yang itu terus terang infrastruktur kami sangat minim sekali ya karena ada refocusing untuk COVID ini. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa kita lakukan sehingga jalur evakuasi bisa kita sempurnakan dengan baik dan kita siapkan. Yang kedua, soal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait itu, kita memang menunggu waktu yang tepat karena mereka baru saja trauma akibat gempa, terutama untuk daerah Tempur Sari dan Pronojiwo. Jadi biarlah sambil mereka tenang dulu, menata kembali yang beberapa rumah-rumah yang mungkin rusak dan traumatis dari para perempuan dan anak, maka nanti kalau sudah tenang kita akan lakukan sosialisasi dan edukasi terkait itu. Masyarakat tetap harus tenang, tetapi jangan lengah. Gitu. Jangan lengah. Jadi kalau sudah disiapkanlah, mempersiapkan diri, meskipun itu tidak ada bencana, tapi persiapan hati, persiapan segala sesuatunya itu sudah harus disiapkan di rumah. Misalnya mana barang yang penting yang memang mudah sekali dibawa, kan ada itu soal pelajaran-pelajaran terkait dengan kewaspadaan bencana itu. Ada tas yang memang diisi misalnya barang-barang penting sehingga begitu terjadi gempa langsung ambil aja tas itu langsung berangkat. Itu salah satunya. Jadi masyarakat tetap harus waspada tapi jangan panik. Pemahaman orang-orang yang bisa membantu kesiapsiagaan bencana. Kan sekarang sudah ada banyak relawan yang punya pemahaman apa yang harus dilakukan untuk kesiapsiagaan bencana. Nah, itu kita perbanyak terutama di desa-desa yang tadi potensi adanya tsunami bila terjadi bencana gempa di atas 8 skala Richter. Oke. Berikutnya pemetaan desa lain yang bisa jadi menjadi dampak terhadap kalau adanya tsunami di pesisir selatan. Mulai dari
Kecamatan Yosawilangun, Kecamatan Kunir, Tempeh, Pasirian, Pronojiwo, hingga Tempur Sari, tentu ini yang harus kita lakukan untuk supaya kalau nanti ada bencana, desa-desa yang terdampak yang bisa menjadi desa untuk membantu percepatan kesiapsiagaan bencana itu juga penting. Nah, karena itu saya akan terus melakukan koordinasi dengan BMKG supaya ini pertama tidak menjadi kepanikan. Yang kedua, bencana adalah bencana. Siapapun, kapanpun bisa terjadi. Dan kita tidak bisa mengelak dari bencana. Ikhtiar yang kita lakukan adalah siaga terhadap bila bencana terjadi, kita siap dengan seluruh kesiapan darurat yang harus kita lakukan. Untuk kabupaten